di mana jurnal atau penelitian ini dilakukan oleh J. Kennedy. Dalam materi yang akan kami sampaikan ini akan dijelaskan oleh saya, Nita Norvida, dan teman saya yaitu Indra, Miftah, dan Torik. Yang pertama, masuk pada review abstrak, di mana terdapat beberapa poin. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis penipuan finansial orang dalam yang terjadi dalam bisnis kecil dengan berfokus pada sampel bisnis yang belum menggunakan CFA dalam menanggapi pencurian karyawan. Selanjutnya ada metodologi, yaitu data survei yang dianalisis berasal dari 102 usaha kecil kurang lebih yaitu 100 karyawan di kota Midwestern Tengah Amerika Serikat dengan 125 pencurian karyawan yang dilaporkan. Teknik yang digunakan yaitu model regresi linear berganda. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat temuan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha kecil yang tidak mempekerjakan CFA melaporkan pencurian tertentu dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih rendah dibandingkan dengan usaha kecil yang menyewa CFA. Untuk jenis penipuan tertentu, CFA mungkin tidak lebih berguna daripada upaya pemilik atau manajer bisnis dan karyawan lainnya. Orisinalitas dalam penelitian ini yaitu penelitian yang ada tentang penipuan finansial oleh orang dalam mungkin tidak secara tepat menjelaskan bisnis kecil yang tidak mampu atau tidak mau untuk menyewa CFA. Temuan yang dibahas dalam artikel ini berkontribusi dalam gambaran yang lebih lengkap tentang jenis-jenis penipuan yang dialami bisnis kecil, serta bagaimana bisnis ini berurusan dengan pencurian orang dalam. Selanjutnya, masuk pada review pendahuluan. Pendahuluan yang kami sajikan hanya mewakili dari inti penelitian tersebut, yaitu pencurian karyawan dapat menjadi salah satu kejahatan paling menghancurkan yang dilakukan terhadap suatu bisnis dari berbagai ukuran. Kejahatan-kejahatan ini sangat menyusahkan bagi usaha kecil karena mereka menciptakan kerugian finansial dan operasional yang lebih besar dan relatif terhadap kerugian yang diciptakan oleh pencurian yang terjadi secara lebih besar perusahaan. Bentuk pencurian paling umum adalah penyalahgunaan aset. Data ACFE memperjelas bahwa bisnis kecil adalah secara signifikan dirugikan oleh penipuan finansial oleh orang dalam. Dalam bisnis kecil itu menderita kerugian yang lebih besar dan lebih sering menjadi korban daripada bisnis dengan ukuran lain. Selanjutnya ada introduction, yaitu ada 3 variabel. Ada employee theft dan impact of theft on the business yang mempengaruhi asset misappropriation. Selanjutnya ada literatur review. Employee theft adalah tindakan pencurian karyawan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Impact of the theft on the business yaitu hilangnya sumber daya keuangan yang penting di tangan karyawan yang terpercaya dapat menyebabkan sebagian kecil pemilik bisnis merasa seolah-olah mereka telah menjadi korban pribadi yang serius. Yang selanjutnya ada asset misappropriation adalah seorang karyawan mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi.
misal pencurian perusahaan, pemalsuan laporan tagihan atau laporan pengeluaran yang meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarikin Karomah akan lanjutkan pemaparan berikutnya. Selanjutnya mengenai kerangka berpikir penelitian. Penelitian ini meneliti pengaruh dari employee theft atau pencurian yang dilakukan oleh karyawan terhadap aset misappropriation atau penyalahgunaan aset dengan variable control yaitu CFA atau Certified Fraud Examiner. Di mana variabel kontrol di sini atau CFA berfungsi sebagai kontrol sampel yang membatasi atau mengendalikan agar faktor-faktor yang tidak diinginkan tidak mempengaruhi hasil dari penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan usaha kecil yang tidak mempekerjakan CFA. Berikutnya operasionalisasi variabel penelitian. Terdapat dua variabel. Yang pertama adalah employee theft atau pencurian yang dilakukan oleh pegawai yang merupakan tindakan pencurian karyawan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah asset misappropriation atau penyalahgunaan aset sebagai variabel Y atau variabel dependent dalam penelitian, yaitu tindakan karyawan yang mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi seperti pencurian uang tunai perusahaan, laporan tagihan palsu, atau peningkatan laporan pengeluaran. Untuk pengukuran dari masing-masing variabel tidak diketahui karena tidak dicantumkan dalam artikel. Ukuran sampel. Dari seluruh kuesioner atau survei yang dikirim oleh peneliti, sejumlah 314 usaha merespon kuesioner secara lengkap dan dapat digunakan sebagai data untuk penelitian atau totalnya 9%. Total usaha yang melaporkan kecurangan pegawai jumlah 202 usaha dan dikategorikan sebagai usaha kecil, yaitu usaha yang mempekerjakan kurang dari sama dengan 100 pegawai, yaitu sebanyak 102 usaha. Dari 102 unit usaha tersebut, 125 insiden kecurangan pegawai atau kasus dilaporkan oleh usaha kecil. Total ini menjadi ukuran sampel atau total sampel yang menjadi fokus dari penelitian. Teknik pengambilan data. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari survei yang dilakukan pada usaha kecil di dalam dan di sekitar kota Midwestern Amerika Serikat. Prosedur pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket dengan modified TDM atau Total Design Method. Teknik analisis data. Peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan data dalam Report to the Nations yang dikeluarkan oleh ACFA. Peneliti menggunakan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Pengujian pengaruh beberapa indikator kecurangan menggunakan uji T untuk menilai signifikansi dari pengaruh tersebut. Hasil analisis statistik deskriptif. Tabel tersebut menunjukkan kelompok kecurangan yang paling sering terjadi dalam kategori penyalahgunaan aset dari data yang dikumpulkan oleh peneliti. Kecurangan yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan kas di tangan dengan persentase 20,8%. Kedua, cash register disbursement dengan persentase 15,2%. 3, desk skimming dengan persentase 11,2%. Selanjutnya, payroll scams, check tampering, expense reimbursement, cash larceny, billing, dan cash stolen from another employee. Terdapat 8% kasus kecurangan yang tidak termasuk dalam deskripsi sehingga dikategorikan dalam kecurangan lain-lain. Selanjutnya, tabel 4 menunjukkan kategorisasi posisi karyawan. Posisi karyawan yang melakukan kecurangan dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, karyawan, manajer akuntansi, dan pemilik atau eksekutif. Yang dimaksud dalam karyawan adalah karyawan tingkat lini tanpa tanggung jawab pengawasan yang diidentifikasi dengan jelas, meliputi petugas, layanan penjualan atau akuntansi, kasir, pembukuan, dan memesan prosesor. Kelompok kedua adalah pengelola atau manajer,
Yang termasuk kategori ini adalah karyawan dengan tanggung jawab pengawasan yang diidentifikasi dengan jelas dalam bisnis. Contohnya, manajer keuangan, pengelola, manajer kantor, manajer penagihan, dan manajer shift. Kelompok terakhir adalah pemilik atau eksekutif. Yang dimaksud dari pemilik atau eksekutif adalah karyawan diidentifikasi sebagai pemilik bisnis atau eksekutif tingkat tinggi dalam bisnis, meliputi presiden dan CEO, CFO, pengendali, dan wakil presiden. Dari data penelitian menunjukkan bahwa pencurian paling banyak atau paling sering dilakukan oleh karyawan dengan persentase 70,4%, kedua ada pengelola dengan persentase 23,3%, dan posisi terakhir adalah eksekutif atau pemilik dengan persentase 4%. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Gandhi, NIM 039. Ini saya menjelaskan dari slide 15 sampai slide 21. 21 maksud saya. Di slide 15 ini ada tabel metode penemuan skema yang paling umum. Di situ ada poin-poinnya, bisa teman baca. Kalau saya menjelaskan mungkin agak bingung karena saya sendiri nggak terlalu paham. Terus yang langsung saya ke slide yang 16. Hasil pengujian hipotesis. Hipotesisnya, pengaruh employee theft terhadap asset misappropriation pada small business, diterima atau ditolak, centang pokoknya, intinya berarti diterima. Terus lanjut ke hasil analisis data. Ada 4 poin. Terdapat perbedaan tipe kecurangan penyalahgunaan aset yang dilaporkan ACFE dengan kecurangan pada usaha kecil. Terus yang kedua, ada employee theft yang paling banyak dilaporkan oleh usaha kecil, dilakukan oleh pegawai level yang lebih rendah atau lower level employee. Terus yang ketiga, dampak pencurian pada usaha kecil berupa pemecatan. Terus yang keempat, pada usaha kecil yang tidak mempekerjakan CFE melaporkan kecurangan tertentu dalam frekuensi yang lebih tinggi dan lebih rendah dibandingkan usaha kecil yang mempekerjakan CFE. Itu hasil analisis datanya, ada 4 poin, dan di sini ada temuan penelitian. Temuan penelitian ada 5 poin. Yang pertama, usaha kecil yang tidak mempekerjakan CFE melaporkan kecurangan sama seringnya dengan usaha yang memiliki CFE. Usaha kecil yang tidak mempekerjakan melaporkan kecurangan sama seringnya dengan usaha yang memiliki CFE. Alasannya untuk beberapa jenis kecurangan tertentu, upaya pemilik bisnis, manajer dan karyawan lain mungkin lebih berguna daripada CFE. Makanya itu yang tidak mempekerjakan CFE sama seringnya melaporkan kecurangan dengan yang memiliki CFE. Terus yang kedua, ada kebanyakan kecurangan oleh orang dalam dilakukan oleh pegawai level lebih rendah. Alasannya, upaya penjagaan kelaziman kecurangan berskala kecil ditujukan pada tingkat lebih rendah, sedangkan upaya pencegahan dampak yang signifikan atas kecurangan ditujukan pada tingkat yang lebih tinggi. Poin ketiga ada di slide 19. Identifikasi kecurangan paling banyak oleh supervisor. Alasannya karena upaya karyawan dalam mencegah dan menghentikan penyalahgunaan dari orang dalam adalah bentuk penting dari perilaku warga organisasional. Masuk ya? Masuk apa nggak tahu. Terus poin keempat, kebanyakan karyawan yang melakukan kecurangan dipecat, namun hanya sedikit yang dirujuk ke penegak hukum karena kemungkinan pemulihan penuh yang rendah. Pemilik usaha kecil memilih untuk memotong kerugian dan memecat pelaku kecurangan. Karena kalau dibawa ke ranah hukum mungkin bisa menimbulkan pengeluaran atau biaya tambahan gitu ya.
Terus poin kelima ada pengendalian anti fraud yang paling banyak digunakan oleh usaha kecil yang tidak memiliki CFA adalah kode etik. Karena tingginya biaya audit eksternal dan CFA kurang sesuai dengan usaha kecilnya itu. Makanya dia pengendalian anti fraudnya digunakan oleh usaha kecil yang tidak memiliki CFA dan adalah kode etik. Lanjut ke slide 20. Keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan, sampel diambil dari bisnis yang berlokasi di Amerika Serikat. Bisnis pada daerah lain mungkin menunjukkan pola financial fraud yang berbeda. Contoh saya mungkin di Semarang, di Gunung Pati beda begitu ya. Terus yang kedua ada keterbatasannya, variasi tingkat industri yang unik yang terdapat dalam populasi dapat mempengaruhi prosedur operasi, peluang kecurangan dan praktik standar mengenai kontrol pengendalian. Rekomendasinya, sebaiknya penelitian di masa depan menemukan bisnis di bidang lain mengalami berbagai jenis penipuan finansial oleh orang dalam. Hasil studi ini akan tetap berkontribusi ke dalam pemahaman kita tentang pencurian karyawan usaha kecil. Terus yang kedua, penelitian di masa depan harus menyelidiki potensi perbedaan terkait industri dalam hal peluang penipuan orang dalam, serta cara-cara di mana bisnis merespon penipuan tersebut. Penemuan di masa depan. Lanjut ke penemuan di masa depan. Penelitian di masa depan harus mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor organisasi mempengaruhi peluang untuk jenis penipuan tertentu dan respon bisnis terhadap penipuan tersebut. Sekian dari saya, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Lasana dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi mengenai telaah artikel jurnal dari artikel yang berjudul Asset Misappropriation in Small Business, Journal of Financial Crime. Untuk bagian yang pertama adalah telaah abstrak. Abstrak telah menjelaskan originalitas penelitian. Cara pengambilan sampel belum dijelaskan. Abstrak hanya menjelaskan atau menunjukkan sampel penelitian. Temuan dan originalitas sudah dijelaskan dengan cukup baik. Kedua hal tersebut sudah tidak berisi hal yang sama. Secara umum, abstrak mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel. Telaah pendahuluan. Pada artikel ini, fenomena gap sudah ada, namun masih sangat terbatas. Riset gap belum ada, serta alasan pemilihan sampel sudah dijelaskan walaupun masih sangat terbatas. Selanjutnya adalah telaah literatur review. Untuk literatur review yang relevan dengan pencurian karyawan sudah dijelaskan dengan cukup baik, walaupun masih sangat terbatas, yaitu mengenai pencurian karyawan, dampak pencurian pada bisnis, serta penyalahgunaan aset. Selanjutnya adalah telaah metode penelitian. Operasionalisasi variabel belum dijelaskan dengan baik, walaupun sudah terdapat contoh, tetapi dalam hal ini operasionalisasi variabel belum menjelaskan indikator pengukuran. Hipotesis tidak dijelaskan dengan baik. Penjelasan populasi dan sampel cukup jelas. Artikel belum menjelaskan tentang model regresi yang digunakan serta alat analisis penelitian yang digunakan. Secara umum, pemaparan metode penelitian cukup jelas dan cukup mudah dipahami. Kemudian telaah dan diskusi. Deskripsi hasil cukup baik. Terdapat tabel hasil penemuan pencurian karyawan pada usaha kecil. Namun tidak terdapat tabel hasil analisis regresi. Diskusi dijelaskan dengan cukup jelas, meskipun masih sangat terbatas. Kemudian telaah conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dan keterbatasan sudah dijelaskan dengan jelas. Terdapat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Untuk telaah secara umum, artikel ini cukup rumit, hipotesis tidak dijelaskan secara eksplisit. Artikel ini ditulis oleh orang luar negeri, sehingga memungkinkan pembaca lebih sulit dalam memahami isinya. Ditambah lagi, pembaca tidak mengetahui kondisi realita pada tempat penelitian. Kemudian,
model pemaparan artikel cukup sulit dipahami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.